Emak-emak korban penipuan arisan online geruduk rumah terduga pelaku penipuan. Gelombang tinggi rusak rumah nelayan dan jembatan di Tanjung Jabung Timur. Seorang pengacara wanita miliki nama terpendek di dunia, hanya satu huruf, yaitu O. Halo, selamat siang pemirsa, saya Anissa Dasuki kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lovia Nadian. Lovia, ada informasi apa saja siang hari ini? Baik, Anissa dan juga pemirsa, hari ini kami memiliki update informasi terkait seorang balita di Kampung Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur harus mendapatkan perawatan intensif karena digigit komodo. Dan selain itu, bangunan asrama di Pondok Pesantren Al-Madaroh Cianjur, Jawa Barat yang roboh. Semuanya akan kami rangkum dalam iNews yang selengkapnya. Hindari 2 orang begal bersenjata tajam di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur. Seorang wanita nekat menabrakkan motornya ke sebuah bengkel. Akibatnya ia mengalami luka-luka dan motor miliknya rusak. Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang wanita menabrak bengkel di Jalan Taman Mini 2, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Pengemudi perempuan ini nekat menabrakkan diri ke bengkel sebagai upaya menghindari begal bersenjata tajam yang memburunya saat ia akan berangkat kerja. Akibat aksinya, ia lolos dari pembegalan. Namun ia harus menderita luka parah di kepala serta harus mendapat jahitan. Sementara motor miliknya rusak di bagian depan. Saya lagi berangkat kerja. Nah, di pertengahan jalan dia ngikutin saya dari belakang. Nah, pas saya lihat spion, dia megang senjata tajam, celurit sama samurai. Nah, saya posisinya lagi jalan santai. Akhirnya saya ngebut. Akhirnya nabrak lah kompresor. Ke bengkel? Iya, kompresor bengkel. Nah, bengkel itu langsung kabur. Berapa orang Mbak yang ngejar? 2 orang. Sementara kedua begal kabur saat warga berdatangan menolong korban. Terus tiba-tiba ada yang pepet. Seorang wanita pengen dipepet, ada pelaku 2 orang tuh dari kanan belakang. Tiba-tiba mbak itu yang jatuh, pelaku korban itu. Saya langsung lari, pas udah tiba-tiba saya lari, tiba-tiba udah pas itu, terus saya nolongin, "Bang, pengen dibegal ya." Kejadian pembegalan terjadi saat situasi jalan tengah sepi. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak korban penipuan arisan online menggeruduk rumah milik terduga pelaku penipuan. Aksi emak-emak tersebut menjadi tontonan dan memancing perhatian warga sekitar. Geram karena menjadi korban penipuan arisan online. Puluhan ibu rumah tangga alias emak-emak menggeruduk rumah terduga pelaku di kawasan Jalan Benteng, Desa Kelumpang Kampung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena tak berhasil masuk, mereka menggedor dan menggoyang pagar rumah. Puluhan korban ini telah tertipu hingga ratusan juta rupiah setelah melakukan investasi pada pelaku. Modus pelaku adalah menjanjikan keuntungan hingga 3 juta rupiah per bulan. Namun setelah setahun berlalu, janji pelaku tak juga terrealisasi. Saya pribadi, uang yang udah masuk sama dia totalnya 42.600.000. Jadi nanti kalau masuk bayar berapa? Dapat berapa nih? Kalau yang itu saya narik, jula-jula yang udah saya transfer. Kalau yang investnya saya cuma 10 juta. 10 juta itu bunganya dijanjikannya 3 juta 1 bulan.
Amukan emak-emak ini tak pelak menjadi tontonan warga sekitar. Aksi mereka baru berhenti setelah petugas Polsek Hamparan Perak mendatangi korban dan menyarankan untuk membuat laporan ke kantor polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang balita di Kampung Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur harus mendapatkan perawatan intensif karena digigit komodo. Akibat gigitan, balita harus kehilangan pergelangan tangannya. Warga RT 01 Kampung Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur digegerkan dengan peristiwa balita yang digigit komodo. Balita yang alami luka parah akibat gigitan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Keluarga korban sangat terpukul, terlebih karena saat peristiwa terjadi, korban tengah bermain di teras rumah tanpa pengawasan. Ibu korban baru mengetahui insiden saat mendengar korban menjerit dan menangis kesakitan. Itu anak ada di atas rumah, pas tepatnya di depan rumah di teras rumah panggung. Pada saat itu anak lagi ulurkan tangan bermain tali sambil ulurkan tangan ke bawah. Tanpa sepengetahuan si anak juga ternyata di bawah ada binatang komodo. Dan ibunya juga sempat panggil si anak agar dia masuk ke dalam rumah. Tapi si anak bilang saya lagi main begitu. Jadi waktu ulurkan tangan itu langsung digigit? Ya, begitu dia ulurkan tangan ke bawah main tali, tiba-tiba tangannya langsung digigit oleh komodo. Karena luka parah akibat gigitan, balita bernama Febianto itu harus kehilangan pergelangan tangan kirinya. Saat ini, korban masih menjalani perawatan pasca tindakan. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario Antoknoni, iNews melaporkan. Bangunan asrama di Pondok Pesantren Al-Madaroh, Cianjur, Jawa Barat roboh. Akibatnya sejumlah santri terluka karena tertimbun reruntuhan. Beginilah kondisi bangunan asrama Pondok Pesantren Al-Madaroh di Kampung Loji, Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Bangunan asrama ini roboh saat santri laki-laki tengah bersiap untuk ibadah salat maghrib. Akibatnya, sejumlah santri tertimbun reruntuhan dan alami luka-luka. Santri yang terluka segera dievakuasi ke Rumah Sakit Cimacan untuk mendapat perawatan medis. Memastikan apakah ada atau tidak santri yang masih ada di bawah reruntuhan. Tadi saya sudah kembali dari Rumah Sakit Cimacan, ada 11 orang yang masuk, 4 sudah kembali, sisanya masih dirawat. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada, sampai saat ini belum ada berita korban jiwa yang meninggal, hanya 1 orang yang geser di bagian bahu kanan, masih dirawat. Petugas gabungan masih terus melakukan pencarian korban yang mungkin masih tertimbun reruntuhan. Untuk sementara dari data petugas tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ikhsian, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil temukan 1 korban bencana tanah longsor di Kelurahan Malalayang, 1 Barat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dengan ditemukannya korban tersebut, total terdapat 6 korban tewas dari 3 lokasi yang berbeda. Tim SAR gabungan kembali temukan 1 jenazah korban dalam bencana tanah longsor yang melanda Kota Manado, Sulawesi Utara. Jenazah ditemukan tim gabungan di Kelurahan Malalayang, 1 Barat, Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu pagi. Korban yang ditemukan di bagian kamar tidak jauh dari korban lain yang ditemukan Sabtu malam. Jasad Hasan langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk kepentingan visum. Hasan merupakan korban ke-6 yang ditemukan tim SAR. Dibantu dengan alat berat, korban target 1 orang sudah kita temukan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara sesuai dengan permintaan dari keluarga korban. Demikian. Total semua yang longsor itu berapa? Kalau di lokasi ini ada 2, tadi malam sudah ada dievakuasi 1 dan hari ini 1. Gabung dengan yang daerah lain? Ada 6 orang korban keseluruhan. Selain tanah longsor, hujan deras yang mendera kawasan Manado, Sulawesi Utara menyebabkan banjir di 8 kecamatan. Banjir dipicu hujan deras yang terus mengguyur sehingga menyebabkan daerah aliran sungai Tondano dan sungai Sawangan meluap. Banjir merendam rumah warga dengan ketinggian mencapai 1 meter. Tak hanya merendam pemukiman, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan protokol dan mengganggu akses pengguna jalan. Boleh.
Pemirsa, warga desa Bambu, Mamuju, Sulawesi Selatan yang menjadi korban gempa berebut bantuan dari relawan. Video rebutan bantuan tersebut viral di media sosial. Dan Rem Tatak Brigjen Firman Dahlan menyatakan warga penghadang bantuan belum tentu pengungsi gempa. Agar bantuan tepat sasaran, aparat akan mengawal pengiriman hingga sampai ke tujuan. Nah, inilah yang menjadi kendala kita semuanya, Bapak. Sebenarnya pengungsi-pengungsi yang kita lihat itu sebenarnya bukan pengungsi yang murni, yang terdampak dari kerusakan rumah, tapi merupakan pengungsi-pengungsi yang merupakan trauma psikologis, tinggal di rumah-rumah yang sudah retak sehingga dia tetap melaksanakan pengungsian. Itulah terjadi pengungsian yang kelihatan lebih banyak pengungsi daripada dampak kerusakan rumah-rumah yang hanya beberapa rumah ataupun fasilitas sosial. Nah, bagaimana upaya supaya bantuan-bantuan tadi bisa sampai ke sasaran yang membutuhkan? Tentunya dibutuhkan suatu pengawalan. Kita dari TNI, kepolisian siap untuk mengawal sehingga tidak ada terjadi penjarahan-penjarahan ataupun ada kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya sampai tapi tidak sampai ke yang membutuhkan. Itulah yang kita harapkan sehingga nanti kita koordinasi dengan kepolisian untuk menjaga mulai dari titik pengumpulan material pertama dari bandara ataupun dari angkatan laut, kita akan mengawal sampai dengan sasaran yang betul-betul sehingga bisa sampai sasaran dan tidak terjadi penjarahan-penjarahan yang terjadi di jalan-jalan. Hingga Minggu pagi, BNPB mencatat 47 orang meninggal di Kabupaten Mamuju dan 9 orang di Kabupaten Majene. Selain itu, gempa dengan kekuatan magnitudo 6,2 ini juga menyebabkan 637 korban luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Anissa, ini bantuan di sana pasca gempa ini sangatlah penting karena memang kita lihat tadi di video tadi sangat viral, warga di sana sangat membutuhkan bantuan apalagi kalau memang tidak tepat sasaran begitu ya. Betul sekali, dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini terkait gempa di Sulawesi Barat sudah ada rekan kami Nana Jamal yang berada di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju, Sulawesi Barat yang pada saat gempa rata dengan tanah. Selamat siang Nana, apakah sampai saat ini proses evakuasi dan pencarian korban di Rumah Sakit Mitra masih berlangsung? Ya, Anissa dan Lofi, proses pencarian dan juga evakuasi saat ini masih terus berlangsung. Memang saat ini proses pencarian dihentikan sementara karena turunnya hujan dan ditakutkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga proses pencarian di Rumah Sakit Mitra Manakara ini dihentikan sementara. Namun proses pencarian korbannya ini sendiri merupakan dari adanya dugaan masih ada 3 orang ataupun 3 jenazah yang belum ditemukan. Adanya laporan dari warga ataupun masyarakat yang belum bisa menemukan anggota keluarga mereka. Jadi sebanyak 3 kepala keluarga ini melaporkan bahwa mereka kehilangan anggota keluarga mereka. Proses pencarian ini dimulai sejak pagi hari tadi, di mana asesmen sudah dilakukan terlebih dahulu oleh tim SAR dan mereka kemudian mengarahkan tim Kinin dari Mabes Polri, dan dari hasil pelacakan oleh anjing Kinin dari Mabes Polri ini diduga ada positif 1 jenazah yang kemudian saat ini terus dilakukan proses pencariannya dengan menggunakan eskavator. Dan dari tim SAR gabungan sendiri ini juga masih bersama-sama untuk melakukan pencarian dan juga pengamanan benda-benda ataupun barang-barang berbahaya yang dapat menyulitkan proses pencarian dan juga evakuasi. Di antaranya seperti tabung-tabung gas yang ditemukan dan sempat diangkut oleh eskavator yang ada di Rumah Sakit Mitra Manakara yang memang sebelumnya dinyatakan ini sudah clear. Di pencarian sebelumnya di Rumah Sakit Mitra Manakara ini sendiri ditemukan 8 orang korban, di mana 4 orang diantaranya ini meninggal dunia. Baik, terima kasih laporannya Nana Jamal melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Pemirsa, rumah dinas Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju menjadi salah satu lokasi pengungsian korban gempa bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Majene. Saat ini warga membutuhkan bantuan dari relawan agar bisa bertahan hidup di pengungsian. Dan berikut adalah laporan tim iNews Bayu Pradana dan juru kamera Ade Steven.
Ya, pemirsa, berbagai bantuan ini sudah mulai berdatangan. Salah satunya bantuan logistik dan juga beberapa rencana lainnya yang sudah dibawa oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Saya sudah berada di depan rumah dinas Gubernur Sulawesi Barat, di mana di sini juga menjadi salah satu titik pengungsian yang diperuntukkan untuk warga yang memang terdampak. Dan yang Anda lihat di layar kaca Anda adalah salah satu keluarga yang memang bertahan hidup di depan rumah dinas Gubernur Sulawesi Barat, di mana saya akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu anggota keluarga. Pemirsa, halo, selamat siang, dengan Bapak siapa? Pak Agus. Pak Agus, boleh diceritakan sebenarnya apa yang paling menjadi kebutuhan mendasar setelah beberapa lama mungkin sudah bertahan hidup di sini, Pak? Untuk kebutuhannya sih yang terutama makanan, dan yang kedua perlengkapan untuk anak bayi, karena kami mempunyai anak bayi kan. Nah, yang dibutuhkan itu susu, sejenis pampers, dan untuk yang lain-lainnya kami akan kembali ke sana setelah rumah diperbaiki. Kami harap ada bantuan dari pemerintah kah atau dari mana untuk sosialisasi untuk rumah kami, karena kami tidak mampu untuk membiayai rumah kami sendiri. Pak, terima kasih banyak Pak. Kami doakan semua segera pulih kembali dan juga seluruh keluarga dalam keadaan sehat, Pak. Dan juga kalau kita lihat memang warga ini harus bertahan dengan tempat tinggal yang memang ala kadarnya. Kalau kita bisa lihat ini hanya dengan tenda dan juga terpal, dan kita bisa lihat juga fasilitas yang harus digunakan ini harus secara bersama, diantaranya sanitasi dan juga lain hal. Dan memang tadi Panglima juga menyatakan bahwa nantinya sejumlah bantuan ini akan segera ditambahkan kembali, diantaranya memastikan bahwa memang masyarakat ini mendapatkan logistik dan juga kebutuhan makanan mereka, salah satunya. Dan juga memang salah satu yang menjadi kendala adalah penyaluran dari bantuan logistik yang memang dari informasi yang kami dapatkan ini jarang untuk sampai ke sasaran yang tepat, seperti yang baru saja kami bincang-bincang, di mana ini karena banyaknya masyarakat yang memang sudah menginginkan sejak siang tadi adalah kesehatan masyarakat, di mana nanti rencananya melihat kondisi Lanal yang memang sampai saat ini pun masih terlihat aman, di mana nantinya rencananya akan didatangkan KRI Suharto sebagai rumah sakit dan juga untuk sebagai layanan kesehatan masyarakat. Dan nantinya diharapkan dengan datangnya KRI Suharto ini tentunya dapat segera memulihkan korban-korban yang juga memiliki keadaan yang memerlukan perawatan yang intensif. Dari Sulawesi Barat, Bayu Pradana, Ade Steven, iNews melaporkan. Gempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang kawasan Sulawesi Barat 13 Januari lalu menyisakan kerusakan bangunan dan duka bagi korban. Namun ada juga rasa syukur karena lolos dari maut saat gempa dahsyat mengguncang. Inilah rumah Ical, warga Mamuju yang tinggal di Jalan Abdul Wahab Aziz di tengah kota Mamuju, Sulawesi Barat. Rumah berlantai 3 yang ia tempati bersama anak dan istrinya luluh lantak dan nyaris rata dengan tanah. Meski rumahnya hancur, Ical dan keluarga terus mengucap syukur karena bisa lolos dari maut saat gempa dahsyat mengguncang. Meski harus mengalami patah tulang lengan, ia berhasil keluar dari runtuhan rumah bersama anak istri dengan keadaan selamat. Peristiwa sementara tidur bobo enak lah, karena itu kan terjadi sekitar jam 2 lewat kan, pas enaknya tidur. Kalau saya pribadi yang saya alami kan, pas saya rasa gempa kan, anak sama istriku tidur di bawah, saya tempat tidur lagi, saya lompat sambil tamen untuk anak-anakku sama istriku. Dari situ sudah roboh, sudah lantai 3 aku, situ enggak ingat apa-apa, sadar, saya bilang cari celah kan, cari celah untuk keluar. Jadi keluar sendiri Pak? Keluar sendiri, ada adek yang teriak-teriak kan, adek iparku teriak-teriak bilang, gimana aku masih hidup atau bagaimana kan? Ya kondisi bangunan kan tidak ada hidup kalau begitu. Iya. Saya bilang begitu, ya masih hidup kami. Aman. Saat ini Ical dan keluarga mengungsi dan menumpang di rumah kerabat. Meski kerugian material akibat gempa cukup besar, Ical bersyukur ia dan keluarganya masih selamat dan lolos dari kematian. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan. Ratusan rumah terendam banjir akibat hujan deras di Halmahera Utara, Maluku Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Siang.